Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya perlindungan Allah, sukacita Allah, kekuatan, kesehatan menyertai kita semuanya. Pagi hari ini di minggu yang ketiga, di mana kita tidak beribadah secara bersama-sama, tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara sempat mendengarkan setiap khotbah yang kami share, kami bagikan di grup WA. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema atau judul adalah menjadi agen transformasi Tuhan. Kita akan dasari ayat firman Tuhan, yaitu kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-10, dan kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-14. Yoel 3 ayat 10 dan 14. Firman Allah berkata demikian: tempalah mata bajangmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kemudian ayat 14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, secara lahiriah kita memang saat ini sedang terus menghadapi kondisi zaman yang serba tidak pasti. Berbagai kegoncangan di banyak aspek kehidupan sedang dan akan terus terjadi. Kegelisahan, kegalauan, ketakutan sedang terus merebak menjangkiti banyak orang seperti epidemi penyakit menular. Tapi di tengah segala duka cita dan perkabungan tersebut, Tuhan tetap menyatakan dirinya sebagai Allah yang berdaulat dan tetap mengatur. Dia menguasai serta menetapkan segala sesuatu. Pagi hari ini, sesuai dengan tema khotbah saya, yaitu menjadi agen transformasi Tuhan. Maka sekarang waktunya kita sebagai umat pilihan Allah dibangkitkan Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya, menyelaraskan dengan agenda atau rencana Tuhan untuk menolong orang-orang yang ada di lembah penentuan. Seperti di kitab Yoel 3 ayat yang ke-14, bahwa banyak orang saat ini ada di lembah penentuan. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang agen transformasi Tuhan? Yaitu dengan menularkan firman Tuhan yang telah kita terima untuk menjadi dasar keyakinan mereka. Kita mengingini bahwa firman yang kita terima itu juga menjadi dasar keyakinan mereka yang ada di lembah penentuan. Ada banyak sekali orang yang hari-hari ini terus hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Belum lagi intimidasi yang musuh lakukan melalui merebaknya virus corona di seluruh dunia. Ini semua membuat banyak orang ada di lembah penentuan. Seharusnya mereka segera berbalik dan kembali kepada Tuhan. Tapi ada banyak dari mereka yang tidak tahu jalan untuk kembali kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, inilah saatnya, inilah waktunya kita bangkit, kita menjadi tanda dan alamat bagi mereka. Itu sebabnya dengan terus adanya firman di dalam hidup kita, maka kita akan terus alami adanya sukacita, adanya kedamaian yang melampaui segala akal, terus menguasai pikiran dan hati kita. Keberadaan kita yang berbeda, itulah yang akan menjadi tanda bagi orang lain. Tuhan tetap menyatakan dirinya dalam hidup kita. Tuhan tetap terus bekerja menjawab setiap doa kita. Itu sebabnya ini saatnya kita harus menjadi tanda dan alamat untuk menolong setiap orang yang ada di lembah penentuan. Dan kita harus memiliki kehidupan yang berbeda, yaitu firman Allah harus tetap terus ada di dalam kehidupan kita, sehingga keguncangan, kesukaran, kesulitan, masalah yang saat ini menjadi masalah bukan bagi kelompok seseorang, tetapi bagi semuanya, itu akan membuat kehidupan kita menjadi berbeda. Karena firman Allah dalam hidup kita, firman Allah selalu ada dalam hidup kita, itu yang menjadi kekuatan buat kita. Karena firman Allah itu kita akan alami terus, ada sukacita, ada kedamaian yang melampaui akal kita, yang melampaui pikiran kita. Dan hadirat Tuhan yang nyata, itulah tempat perlindungan yang paling aman di seluruh dunia. Hanya dalam hadirat Tuhan, realita hadirat Tuhan itu harus terjadi dalam setiap kita, umatnya. Karena itu Bapak Ibu, janganlah menutupi terang yang sedang datang kepada kita, terang yang sedang datang kepadamu. Jangan tutupi dengan ikut-ikutan menjadi takut atau resah dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi atas bangsa-bangsa. Inilah saatnya untuk kita, seluruh umat pilihan Allah, seluruh jemaat bangkit. Karena dalam kuasa Roh Kudus, dan kita melayani orang-orang yang sedang terpapar virus ketakutan dan virus keputusasaan. Seperti ayat yang kita baca tadi di dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-10. Baiklah orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Mungkin kita memiliki pertanyaan, ya, bagaimana caranya? Kan pemerintah sendiri telah menegaskan, telah mengharuskan, telah mewajibkan untuk menjauhi dari kerumunan orang banyak, dari keramaian melalui social distancing dan physical distancing. Disinilah Bapak Ibu terkadang didapati ada banyak orang percaya yang kurang kreatif. Kita berniat melayani banyak orang, menguatkan hidup mereka, menuntun mereka untuk tetap melangkah dalam terang firman dan tidak menjadi panik lalu membuat berbagai keputusan yang salah. Kita memiliki kerinduan seperti itu, tapi kendala kita terkendala oleh keadaan, yaitu social distancing dan physical distancing. Ingat, kita bukannya mau menolak anjuran pemerintah. Sekali lagi, kita bukan menolak anjuran pemerintah, tapi kita juga harus memiliki ketetapan hati untuk tetap mengerjakan apa yang sudah menjadi agenda Tuhan, yang sudah menjadi rencana Tuhan, yang sudah menjadi arahan Roh Kudus dalam hidup kita, buat hidup kita. Jadi
Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bisa mempergunakan sarana teknologi yang ada. Teleponlah kenalan, teman, anggota keluarga, tetangga, atau siapapun yang berinteraksi dengan diri kita. Kita bisa mempergunakan alat HP kita untuk menelepon mereka. Lalu kita bisa lakukan juga video call atau tulisan pesan pendek untuk mereka, pesan singkat, entah itu melalui FB, Facebook, atau melalui IG, Instagram, atau melalui SMS, atau melalui Twitter, atau melalui WA, atau apapun media yang lain. Kita bisa lakukan itu, mengirimkan pesan singkat, pesan pendek, tapi itu bermakna, tapi itu bisa menguatkan orang lain. Bagikan firman Tuhan kepada mereka, bagikan kabar baik kepada mereka. Mari kita bantu pemerintah untuk memutuskan penyebaran virus ketakutan dan virus keputusasaan yang justru sudah menjadi dan sudah terjadi secara masif. Virus ketakutan dan virus keputusasaan ini satu hal yang juga sangat berbahaya. Banyak sekali orang di lembah penentuan, banyak sekali saat-saat ini orang yang hidup dalam keputusasaan, tidak memiliki pengharapan. Dan kita dengar di mana-mana saat-saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu untuk menggaji karyawannya, bahkan akhirnya banyak sekali karyawan-karyawannya yang di PHK. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sangat kebingungan bagaimana bisa mencukupi kebutuhan hidupnya karena mereka sudah tidak bekerja kembali. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, berhentilah memperbincangkan tentang data korban virus corona. Berhentilah membicarakan tentang negara A atau negara B yang sedang di lockdown, atau kota A dan kota B yang diberlakukan peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya. Atau berbagai berita negatif lainnya. Berhentilah memperbincangkan itu, berhentilah membicarakan hal-hal itu. Ini waktunya, sekarang waktunya kita harus membagikan perlindungan Tuhan, perlindungan yang Tuhan tawarkan melalui tanda meterai firman. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 dan kitab Wahyu pasal yang ke-9. Itu ada perlindungan yang Tuhan tawarkan melalui tanda meterai, yaitu firman Tuhan. Ini waktunya kita menguatkan, kita menghibur, kita memberi arahan yang akurat, membalikkan hati serta pikiran orang menjadi lebih optimis dalam menatap masa depan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, masih tetap merancangkan masa depan yang hilang gemilang bagi umat pilihannya. Ini saatnya Bapak Ibu, setiap kita mulai mengambil posisi yang Tuhan sudah tetapkan, posisi yang Tuhan sudah tetapkan sebagai tubuh Kristus. Kita ambil bagian kita masing-masing. Jangan semua menjadi mulut, jangan semua menjadi mata, jangan semua menjadi tangan, jangan semua menjadi kaki, tapi ambillah bagian kita masing-masing. Apabila kita hanya mampu berdoa, berdoalah untuk orang-orang yang kita kasihi, berdoalah buat mereka yang berjuang
bisa memberikan ayat-ayat firman Tuhan melalui pesan-pesan pendek, silakan Bapak Ibu lakukan itu, lakukan, ambil posisi kita yang Tuhan sudah tetapkan. Jadilah kita menjadi terangnya Tuhan di tengah bangsa yang sudah dikuasai kegelapan. Berbicaralah firman Tuhan, serahkanlah apa yang kita yakini, meski mungkin ada orang yang mencemooh kita karena mereka tidak bisa memahami atau melihat dari sudut pandang Tuhan. Tugas kita lah untuk menolong mereka melihat apa yang kita lihat. Kita harus melihat keadaan yang saat ini terjadi. Kita harus melihat apa yang sedang terjadi di saat-saat ini dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Bagaimana caranya kita bisa menjadi terang Tuhan di tengah-tengah bangsa yang sudah mulai dikuasai kegelapan? Dunia ini sudah mulai dikuasai kegelapan. Bagaimana kita bisa menjadi terang Tuhan? Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Di dalam Lukas 11 ayat 33 sampai 36, firman Allah berkata demikian. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Alkitab menegaskan, matamu adalah pelita tubuhmu. Perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Dalam hal ini, mata atau sudut pandang kita, Tuhan katakan supaya mata atau sudut pandang kita jangan menjadi gelap. Yang Alkitab maksudkan di sini adalah, meski di dalam hidup kita sudah ada firman, dan melalui firman itu pula kita memiliki terang manusia, tetapi ketika di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita gagal melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita dari sudut pandang firman Tuhan, dari sudut pandang Allah, maka sesungguhnya terang yang ada pada kita sudah menjadi kegelapan. Itulah yang dimaksud di dalam Lukas 11 ayat 33 sampai 34. Makanya firman Allah ini berkata, perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Usahakanlah supaya mata kita, sudut pandang kita diselaraskan dengan sudut pandang dari Tuhan. Kacamata yang kita pakai itu harusnya sama seperti kacamata yang Tuhan pakai. Jangan berbeda. Kata kunci yang Roh Kudus berikan adalah perhatikanlah matamu atau sudut pandang yang kita miliki. Selama mata kita terus tertuju kepada data dan fakta lahiriah, maka kita akan tetap merasakan adanya kegelapan dunia ini yang menguasai
yang mencengkeram hidup kita, walaupun sesungguhnya kita sudah memiliki firman Allah dalam hidup ini, tapi kita tidak mempergunakannya dari sudut pandang Allah. Kita hanya terus, mata kita, fokus kita hanya tertuju kepada kondisi dan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Ingatlah, belajarlah melihat dari sudut pandang Allah. Ingatlah bahwa segala sesuatu itu terjadi karena itu ada dalam rencana Tuhan. Jangan sandingkan atau bandingkan firman Tuhan itu dengan data atau fakta lahiriah. Firman Tuhan itu tidak bisa dibandingkan oleh apapun, apalagi dengan data dan fakta lahiriah. Sedangkan saat-saat ini data atau fakta berita-berita yang terjadi belum tentu semuanya benar. Banyak sekali berita-berita yang bohong itu juga tersebar. Apabila kita melihat data atau fakta lahiriah, kemudian kita bandingkan dengan firman Allah, kemudian kita justru berkata, ini gak masuk akal, rasanya gak mungkin. Dan mungkin perkataan-perkataan yang lain yang meragukan akan firman Allah. Justru kita harus mulai saat ini melihat data dan fakta yang buruk, yang negatif, yang sedang tersaji di depan mata kita, di hadapan kita. Itu kita harus mulai belajar melihat dari sudut pandang firman Tuhan, sehingga bukan keputusasaan, bukan ketakutan dan tawar hati yang bakal kita alami. Sadari bahwa firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Kita jadi bisa melihat adanya peluang di tengah tantangan. Kita bisa melihat adanya kesempatan di setiap kesempitan. Karena apa? Karena kita melihat segala sesuatunya dari sudut pandang firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, bangkitnya iman dan keoptimisan serta bertumbuhnya pengharapan itu akan membalikan berbagai kondisi buruk menjadi kemenangan besar. Karena itu, Bapak Ibu, belajarlah untuk melihat segala sesuatu yang sedang terjadi secara global, merebaknya pandemi corona ini dari sudut pandang Tuhan. Arahkanlah mata hati kita kepada berbagai berita yang memang membangkitkan pengharapan dan memberikan keoptimisan. Bagaimanapun juga, terlepas dari apapun juga yang menjadi tujuan para elit global dalam membuat histeria global pandemi corona ini, ingat, Tuhan tetap merancangkan kebaikan. Bahkan Tuhan sedang saat ini, Tuhan sedang membalikkan bencana global ini menjadi kebaikan umat pilihannya. Indonesia pasti bisa memenangkan peperangan melawan virus corona ini. Amin. Kita harus pastikan segala bentuk broadcast yang memuat berita negatif dan berpeluang memberi ketakutan bagi banyak orang itu harus stop di hati kita. Kita harus pastikan itu. Jangan kita menerima broadcast, berita, video apapun itu yang memuat hal-hal negatif dan itu berpeluang membuat orang-orang menjadi ketakutan, menjadi putus asa, hilang pengharapan dan lain sebagainya. Itu harus kita hentikan di dalam hati kita. Jangan karena niat baik. Mungkin
Mungkin kita berpikir kita punya niat yang baik kok, nggak ada maksud apapun. Kemudian kita share berita yang belum tentu itu benar. Kita ingin memberikan warning kepada orang lain, kepada mungkin orang-orang yang kita kasihi. Kemudian kita share broadcast seperti itu. Sebetulnya kita justru membantu menyebarkan virus kepanikan, virus ketakutan, virus keputusasaan ke dalam hidup orang-orang lain. Secara tidak sadar kita membagikan virus-virus itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, percayalah Bapak Ibu, virus corona ini tidak semematikan seperti yang ingin dipercayai oleh sekelompok orang-orang yang memang ingin menangguk atau mencari keuntungan dari setiap histeria kepanikan yang tercipta di masyarakat. Ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di dalam wabah pandemi corona ini. Kita memang tetap harus menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus penyebaran virus ini. Tapi lakukan semuanya dengan nalar, dengan logika, berpikir tetap lurus, dan tentunya disertai dasar keyakinan yang kuat. Keyakinan kita yang sudah diselaraskan dengan firman Tuhan. Ingatlah bahwa setiap kepanikan, setiap ketakutan, setiap keputusasaan itu hanya membuat diri kita menjadi semakin rentan untuk diserongkan guna mewujudkan niat-niat jahat sebagian orang tersebut. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, siang hari ini firman Tuhan tidak saya perpanjang, tetapi setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, mulailah mengambil keputusan, bertekad untuk hanya memviralkan kabar baik, yaitu firman Tuhan. Mulai posisikan diri kita menjadi agen transformasi Tuhan bagi bangsa ini. Amin. Tuhan Yesus